dalam pemberian pelayanan kesehatan tradisional empiris, memang penyehat tradisional itu wajib menaati kode etik penyelenggaraan kesehatan tradisional, karena kita diperlukan untuk menjadi satu wadah, jadi satu paguyuban itu agar kita bisa saling memberikan saran, terus memberikan nasihat. Kita kumpul bareng kode-kode etiknya gimana kita menjadi sebagai praktisi penyiar tradisional yang baik dan bisa berguna bagi masyarakat. Terus ini penegakan terhadap pelanggaran kode etik penyiar tradisional dilaksanakan bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal bersama kita bersama-sama dalam paguyuban penyiar tradisional itu. Dengan ini perlunya paguyuban penyiar tradisional sebagai mitra strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan tradisional. Jadi kita perlu jadi bersama-sama jadi wadah, kita menjadi mitra strategis oleh Dinas Kesehatan agar kita bisa meningkatkan mutu kita sendiri dalam melayani masyarakat, dalam hal terutama menyiapkan masyarakat itu sendiri. Next, dengan maksud dan tujuan, paguyuban penyiar tradisional adalah wadah resmi pemerhati penyiar tradisional dan para penyelenggara kesehatan tradisional, terutama di Kabupaten Kendal sini. Terus paguyuban penyiar tradisional bertujuan mewujudkan kepribadian para penyelenggara kesehatan tradisional yang sempurna, berperi kemanusiaan, mandiri dan beradab yang mencerminkan pribadi bangsa Indonesia. Mari kita sebagai penyiar tradisional itu kita memberikan pelayanan pada masyarakat itu mencerminkan pribadi kita sebagai bangsa Indonesia. Jadi jangan meninggalkan kita sebagai diri kita sebagai bangsa Indonesia. Terus dan belum untuk kegiatannya, kegiatan paguyuban penyiar tradisional adalah untuk menjaga kerukunan. Kita kumpul bareng, duduk. Terus kalau bisa kita memberikan bakti sosial pada masyarakat. Satu contohnya pengobatan massal atau mungkin mengadakan kegiatan donor darah kepada masyarakat, juga bersama-sama memecahkan permasalahan yang ditemui atau yang dihadapi anggota. Itu salah satunya seperti undang dari Pak Taufik, kita bisa bermusyawarah berdiskusi bersama bagaimana sih kalau ada kita punya suatu permasalahan seperti yang kita Pak Taufik seperti itu tadi. Terus sifatnya paguyuban itu adalah wadah seluruh penyiar tradisional Kabupaten Kendal yang menjadi anggotanya yaitu para praktika semua yang bersifat mandiri dan sosial dan non politik. Terus paguyuban penyiar tradisional Kendal tidak mengintervensi kebijakan dan aturan di dalam organisasi profesi yang anggotanya menjadi anggota paguyuban, namun ikut membantu dalam perizinan kepada pemerintah. Bila mana salah satu anggota di sini yang ikut organisasi profesi atau ikut AB atau ikut di AKMI atau di mana, kita tidak pernah mengintervensi aturan yang ada di AKMI atau di PAKSI atau di AB, tapi kita untuk membantu bagaimana ada anggota yang mengalami permasalahan atau dalam hal untuk perizinan suatu contoh dalam hal pengajuan STPT atau pembayaran STPT seperti itu. Terus visi kita yaitu sebagai di paguyuban menyatukan semua penyiar tradisional dari semua suku, golongan dan agama dalam rangka pengabdian kepada masyarakat dan berdedikasi untuk menyiapkan bangsa, melestarikan sumber daya alam dan adat budaya tradisional Indonesia. Terus misi kita yaitu menghimpun para penyiar tradisional dalam satu wadah. Terus mempererat persaudaraan antar penyiar tradisional seluruh Kabupaten Kendal. Terus memperbaiki, meningkatkan kepribadian yang luhur dan kompetensi anggota paguyuban sebagai penyiar tradisional Indonesia secara terus-menerus bagi pelayanan kesehatan tradisional Indonesia dengan orientasi kepada penyiaran yang aman, cepat, dan akurat untuk kepentingan masyarakat. Misi kita. Terus untuk mencapai usaha-usaha itu, ya kita pada suatu kapan kita bisa membuat kegiatan sifatnya berbakti sosial, pengobatan massal, terus mengembangkan keahlian anggota dengan badan-badan yang terjangkau untuk kemampuan anggota, terus mengarahkan anggota untuk menjalankan aturan-aturan pemerintah dalam
perizinan maupun dalam pelaksanaan pembuatannya, sehingga hubungan itu sendiri, negara maupun agama. Terus mengadakan seminar maupun cara sehat yang menambah keahlian anggota dan menambah wawasan bagi masyarakat tentang kesehatan juga pembuatan tradisional yang merupakan warisan para leluhur bangsa Indonesia. Inilah usaha kita agar kita bisa eksis dari paguyuban tradisional di Kabupaten Kendal tersebut. Nah, itu sedikit profil dari paguyuban tradisional yang akan terbentuk nantinya. Saya Sahrul, buka praktek di Kendal. Saya memang punya surat izin praktek, itu bukan bekal, tapi saya masih sekarang saya minta supaya surat izin praktek itu bisa mulus, bisa tenang buka bekamnya. Karena apa? Kita sudah buka kurang lebih 15 tahun bekam, tapi surat izin praktek untuk bekam tidak dimuluskan untuk diizinkan. Itu yang saya sangat menyesalkan sekali. Bahkan kita dulunya pernah juga belajar bekam itu di Dinas Kesehatan di sini. Dulunya mungkin Pak Taufik ada juga sini. Malah kita yang memberi narasumbernya, yang memberikan pelajaran buat pesantren. Kenapa kita sendiri yang memberikan jadi pelatihan? Kita tidak dibantu sama Dinas Kesehatan di sini. Padahal kita sudah berpengalaman 15 tahun. Kalau asosiasi bekam mungkin baru-baru sekarang ini muncul 1-2 tahun ini. Jadi padahal dari pengalaman kita dari 15 tahun, jarum setiap satu orang satu kita ganti. Kalau gelas bekam itu kita cuci dengan air panas, kita cuci supaya steril betul-betul, tempat tidur kita steril betul-betul. Mengapa kita ini tidak dimuluskan untuk diberi izin? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau di sini diharapkan bahwa kita dibuatkan laporan ke puskesmas setiap bulan. Saya dari sini sangat memohon tolong dari puskesmas yang masing-masing tempat, tolong bahwa tradisional ini tolong diperhatikan, jangan dipandang sebelah mata. Seperti kejadian saya lagi bicara dengan Pak Suharjono, ada ibu-ibu itu malah mengatakan, tuh Pak, ditangani pasien lain, padahal kita lagi dibimbing sama Bapak Suharjono, bukan ngerumpi, malah bukan mengerumpi hal-hal yang lainnya. Padahal penting buat saya itu. Sehingga laporan yang sekarang ini tidak saya masuk ke puskesmas, saya titik ke tukang parkir, Pak parkir tolong kasih sama Pak Suharjono, karena sudah males Bu. Betul, itu tolong diperhatikan supaya kami dihargai kalau pergi ke puskesmas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi, monggo ke depan. Ya, tidak ada wirelessnya soalnya. Menyambung dari tadi yang disampaikan Pak Sahrul. Nama saya Ibu Tumarni dari Buja, di bawah Yayasan Petra Karya. Kebetulan saya seprofesi dengan Bapak Bekam ya Pak ya. Nah, padahal dulu saya bukan turun-temurun ya Pak ya, yang saya kerjakan saat ini. Dulu saya juga bisa dikatakan kursus lah, di bawah bimbingan apa itu Holistic Center yang sekarang buka di Masjid Agung Semarang waktu itu. Tapi ya sampai sekarang perizinannya juga belum bisa dilakukan. Itu yang saya sayangkan Pak. Padahal selama ini kita juga seperti yang disampaikan Bapak, untuk alat bekamnya kita juga sterilkan sesuai aturan yang dulu diajarkan pada saat saya kursus. Itu kita juga ada sertifikat dari Batostan Holistic Center itu sendiri. Ya mohonlah Pak untuk izinnya agar diuruskan bagaimana bisa diizinkan yang sebenar-benarnya. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sujono dari Kalimantan Selatan.
ini menanyakan tentang kemarin saya mengajukan izin SPPT ya, SPT untuk saya izin di Kendal Keme itu tempatnya, karena waktu itu kami bertiga sesama terapis intinya ingin mengadakan penyehatan di situ. Nah, karena di situ respon masyarakat tidak terus kami intinya bergerak sendiri-sendiri. Nah, itu nanti untuk laporan tentang pasien kami gimana untuk perkembangannya saya tanyakan. Gitu Pak. Terima kasih. Pak Sahrul, satu bekam yang untuk dulu pernah melakukan, kemudian ini izinnya tidak bisa keluar lagi Pak. Dulu sudah pernah saya jelaskan bahwa memang dulu pernah sebelum saya dan Bu Vero selaku kasih belum pernah mengeluarkan karena setelah saya konsultasi dengan pihak medis maupun dokter, kelihatannya kok di situ ada wewenangnya harus para medis untuk mengeluarkan darah seperti tadi Pak Budi utarakan, dan syarat yang dipersyaratkan memang ada dua itu, satu yaitu sertifikat pelatihan bekam, dua asosiasi dari rekomendasi dari asosiasi bekam. Seandainya ada dua-duanya itu, kita bisa terbitkan, bisa kita terbitkan. Tapi untuk yang ini berarti masih pakai Permenkes yang lama Bu ya, sebelum Permenkes yang PP tadi 2014 muncul gitu. Sekaligus menjawab yang Bu Tumarni tadi ya. Jadi asal Ibu bisa menunjukkan sertifikat dan asosiasi, rekomendasi dari asosiasi bekam, silahkan Bu, langsung kita proses. Oke. Yang jadi Bapak Ibu sekalian, untuk yang bekam ini nanti akan coba dikoordinir oleh Mas Udin gitu kan, dari Pak Guyubannya. Nanti biar bisa difasilitasi di asosiasi yang Semarang gitu ya Mas Udin ya. Ya, difasilitasi. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian kalau itu harus ada sertifikatnya yang pertama. Yang kedua harus ada rekomendasi dari asosiasinya Bapak Ibu sekalian. Kalau itu tidak ada, kami tidak bisa untuk mengeluarkan izin gitu ya. Jadi intinya seperti itu. Ya. Jadi Ibu Tumarni sudah ada sertifikat pelatihan. Nah, ini nanti mau Mas Udin dipikirkan apakah nanti perlu refreshing pelatihan baru gitu kan di Holistic Care di Masjid Agung itu, sehingga Bapak Ibu sekalian punya sertifikat pelatihan yang baru. Kemudian nanti Mas Udin akan mencoba untuk berkoordinasi dengan asosiasi bekamnya untuk bisa memberikan rekomendasi gitu ya Mas ya. Oh iya, nanti rekomendasi bisa ini kan. Tapi tetap dari asosiasi bekam tetap harus ada gitu. Itu yang Bapak Ibu sekalian ya. Jadi nanti biar difasilitasi dari Pak Guyuban saja Bapak Ibu sekalian nanti untuk memudahkan, sehingga kita juga lebih mudah gitu ya nanti untuk pembinaan dan pengawasan. Khawatirnya kalau Bapak Ibu sekalian tidak ada izinnya nanti malah karu-karuan juga gitu, seperti itu. Ya, tapi kalau jelas itu kan malah nanti kita bisa melakukan pembinaan ke lapangan. Oke, gitu. Terima kasih. Mungkin ini dari pertanyaan Pak Sahrul maupun Ibu Tumarni. Sepanjang saya kemarin sudah konsultasi di Depes bahwa yang namanya peraturan pemerintah tetap diberlakukan. Jadi kalau misalnya itu ada kata-kata non invasif, berarti bekam yang boleh ke bekam kering, tidak boleh yang dasar. Itu sudah seperti itu.
Memang kalau asosiasi di Jawa Tengah, tapi di tingkat ke atas itu yang bukan tidak ada, nggak diakui oleh terutama yang mungkin masih dalam, mungkin ada orang bahan kajian itu masih seperti itu, tapi memang nyatanya memang belum diakui untuk bekam itu, terutama yang untuk basah jelas-jelas PP-nya melarang. Jadi kalau misalnya izin bekam itu yang memang yang kering, tidak basah. Kalau misalnya kok nanti jelas dinas fungsinya nanti memberikan izin itu yang itu. Kalau kok di lapangan panjenengan sampai basah dan itu sampai ada sesuatu, tanggung jawabnya sendiri. Ya, tanggung jawabnya undang-undang sudah, peraturan sudah ada. Ini kenapa mau melanggar dengan sesuai? Karena nanti kan yang saya itu enggak dengan dinas, enggak dengan saya, nanti dengan kepolisian. Kalau sudah ada pelanggaran seperti itu, kalau nggak ada yang melaporkan aman dengan, apakah Anda bisa menjamin juga nggak ada yang melaporkan kalau misalnya ada sesuatu? Itulah yang mungkin ya kalau kita bicara aturan. Makanya saya dari tadi, oke, aturan yang ada yang kita pakai. Kalau nggak ke bahasa nggak boleh, ya kita sama yang di dinas pun nggak bisa memberikan izin kalau bertentangan dengan aturan yang di atas seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya kalau ada yang ini kurang puas, aturannya kok nggak adil. Ya kan yang membuat aturan kan dari pusat, Bapak. Maksud saya pusat itu kajiannya lebih dari panjenengan semua. Saya pikir MUI juga sudah jelas di sana, ya. Jadi tidak, saya pikir aturan ini diberikan itu bukan tanpa katakanlah diskusi panjang, tinggal melarang itu enggak. Kalau hasilnya PP seperti ini ya, kalau saya ya terima aja. Kalau kita dulu kok kita melanggar, misalnya dulu kita sudah pernah dan ternyata sekarang melanggar, ya kenapa tidak kita cari yang tidak melanggar. Ini seperti itu. Mungkin itu juga masukan untuk dinas ya. Ya kita memang karena aturannya PP itu lebih tinggi dari Permenkes. Permenkes biasanya hanya untuk juklak, Pak. Petunjuk pelaksanaannya seperti ini. Tapi aturannya tetap pakai PP. PP mengacu sama undang-undang yang di atas. Seperti itu. Mungkin itu ya. Kalau yang lainnya mungkin bisa. Jelas ya Pak Sarul dan Bu siapa? Bu Marni. Jadi Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal dalam hal ini sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah. Jadi tetap pada aturan yang berlaku. Jadi dalam hal ini segala sesuatunya yang sudah dituangkan secara eksplisit di peraturan pemerintah itu sudah mulai dijalankan. Kecuali apabila belum diterangkan, dijabarkan di situ, kembali lagi di luar itu kembali lagi ke Permenkes yang lama sambil menunggu Permenkes yang baru. Padahal itu sudah jelas secara implisit di situ sudah disebutkan seperti itu. Jadi mohon maaf untuk pengeluaran izin bekam basah kami belum bisa, tidak, sementara ini aturan yang baru kami keluarkan izin, ini justru kami menyalahi aturan. Tuh, jadi monggo kita saling sama-sama memahami lah. Ya saya juga mengerti Bapak Ibu juga mungkin ini lahan Bapak Ibu, tapi ini juga tanggung jawab kami untuk melindungi dan melindungi masyarakat dan menegakkan aturan yang sudah dibuat. Gitu, Bapak. Jadi kami sendiri juga jangan sampai nanti melanggar aturan yang sudah jelas-jelas terang benderang itu disampaikan, diundangkan gitu. Gitu ya Pak Sarul. Jadi terima kasih. Praktisi apa Pak? Praktisi tanaman. Bapak Ibu sekalian, pada siang hari ini ada suatu debat yang cukup serius, tapi tidak akan memecahkan masalah karena sejak dulu juga ternyata undur-undur bayomono.
Saya melakukan pengobatan dalam tanaman obat, memahami tanaman obat sudah dari tahun 2000 sampai saat ini masih terus bergelut dengan tanaman obat bersama dengan kawan-kawan. Saya juga dulu pernah ditawari untuk membuat SPPT pada awal-awal waktu itu, dan saya mencoba untuk guyonan dengan waktu itu puskesmas. Namun pada akhirnya saya juga mendapatkan SPPT pada tahun 2008. Sampai saat ini sudah 2 kali saya mengajukan. Yang paling penting sebetulnya di situ ada kata pembinaan. Kata pembinaan ini sangat penting bagi pengobat tradisional. Bukan masalah nanti diizinkan atau tidak, tapi memang perlu dibina. Dalam arti diperhatikan. Kalau bekamnya kok tidak laris, bagaimana supaya laris? Gitu. Itu real pengobat tradisional. Karena dikatakan tadi kan profesional. Oh, bekamnya belum profesional mas, supaya profesional kayak gini mas. Supaya laris kan gitu. Bukan masalah izinnya dulu, izin nanti lah. Karena kalau bicara masalah izin, bicara PP kan tidak mungkin menyelesaikan mas ya. Apa pun nggak ada promosi mas. Tadi diumumkan belanja juga. Iya, nggak usah dipromosikan, yang penting laris. Jika ini tonggone baik. Ya, itu yang paling penting menurut saya adalah pembinaan. Nah kalau tadi undur-undur pembinaan, bagaimana supaya ada asosiasi dan sebagainya. Lah, bebannya Pemda apa ini kan gitu. Bukan beban dari pengobat. Beban pengobat itu sudah harus bayar utang, ngobati, dibayar utang, dibayar anaknya sekolah kan gitu. Nah, sekarang bebannya dari Pemda apa? Misalnya Pemda itu ya sekarang memang bebannya ayo kita bangun asosiasi supaya apa? Pengawasannya bisa jalan. Karena saya selama izin 2 kali pun dia ini pegawai puskesmas ini. Aku biar kalau lapor ya Pak ya. Wes dikei form dan sebagainya tak lapor ke, jangan cuma minta tanda tangan tok gitu. Dalam arti realnya seperti itu di lapangan gitu lah. Sekarang bagaimana melakukan pembinaan yang baik, sama-sama dalam sebuah pengawasan yang pengobatan juga merasa diperhatikan, dihargai, yang dari dinas juga sudah melakukan kewajibannya.